Hey everybody, selamat datang di channel gue. Kalau ngomongin suku, di Indonesia ini terdapat beragam suku dan tentunya nggak luput dari tradisi unik yang dimiliki masing-masing suku. Nah, hari ini gue mau ngebahas nih tentang suku Korowai, yaitu masyarakat adat yang tinggal di wilayah Papua Selatan, Indonesia. Kehidupan mereka ini cukup unik dan bisa dibilang terpencil. Ya, hal inilah yang membuat suku Korowai itu seringkali diselimuti misteri. Dan bahkan ada rumor juga kalau suku ini tuh menerapkan kanibalisme. So, daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Tahu gak sih kalau suku Korowai itu terkenal dengan rumah-rumah pohon mereka yang ketinggiannya itu bisa mencapai 70 meter gitu. Nah, gimana? Kebayang gak sih hidup setinggi gedung pencakar langit tapi terbuat dari kayu? Suku Korowai itu merupakan salah satu suku asli yang mendiami beberapa kabupaten di wilayah adat Animha di Papua bagian selatan, seperti di Kabupaten Merauke, Boven di Goel, Asmat, dan Kabupaten Mepi. Suku Korowai itu juga berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Jumlah penduduk suku Korowai yang diketahui itu kurang lebih sekitar 3.000 orang. Sebelumnya suku Korowai itu nggak pernah berinteraksi dengan orang asing. Bahkan mereka itu nggak tahu kalau ada manusia lain di dunia ini selain mereka. Tim ekspedisi menemukan mereka itu sekitar tahun 1970-an. Tim ekspedisi tersebut dipimpin oleh seorang antropolog Peter van Arsdale, ahli geografi Robert Mayton, dan pengembangan komunikasi Max Dennis Gernhofer. Suku Korowai itu merupakan salah satu suku yang hidupnya berpindah-pindah. Tapi meskipun begitu, mereka itu nggak pernah berpindah dari lokasi yang emang bukan hak wilayahnya atau bukan wilayah mereka. Suku Korowai juga disebut Kluvo Fiumanop. Kluvo yang artinya orang, sedangkan Fiumanop artinya jalan di atas tulang kaki. Dan kalau diartikan secara keseluruhan, Kluvo Fiumanop itu artinya adalah orang yang biasa berjalan kaki. Bukan tanpa alasan mereka menamakan ini itu untuk membedakan dirinya dari suku Citak-Mitak yang menggunakan perahu sebagai alat transportasi utamanya. Nah, tapi sebutan Korowai ini juga sebenarnya berasal dari orang Belanda, karena berdasarkan sumber yang gue tahu bahwa orang Belanda ini lebih mudah menyebutkan kata Kluvo dengan sebutan Korowai gitu. Dan tau gak sih, ternyata suku Korowai itu juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu orang Korowai besi dan orang Korowai batu. Terus apa bedanya gitu? Jadi gini, orang-orang Korowai besi itu adalah orang-orang yang emang udah menerima peradaban modern dengan alat-alat besi. Ya walaupun cuma sekedar alat-alat yang mereka gunain untuk mempermudah mereka melakukan kegiatan sehari-hari, ya kayak berburu, menebang pohon, ya seperti kapak besi, pisau, parang, dan lain-lain. Sedangkan orang Korowai batu adalah mereka-mereka yang masih hidup di zaman batu dan belum tersentuh peradaban modern. Tapi ya meskipun begitu, mereka ini tetap punya kesatuan bahasa, dan hal itulah yang membuat mereka itu sadar kalau mereka satu, yaitu Kluvo Fiumanop. Nah, di kehidupan sehari-harinya, penduduk suku Korowai itu memanfaatkan alam untuk mereka makan. Untuk makanan pokok, mereka itu memanfaatkan pohon sagu dan kemudian diambillah saripatinya, lalu diolah menjadi makanan yang mengenyangkan. Nah, tau gak sih, sebelum mereka itu menggunakan alat-alat dapur yang bisa dibilang modern kayak panci, wajan, ataupun pisau, mereka itu hanya menggunakan bambu untuk merebus air dan menjadikan bambu yang tajam sebagai pisau. Suku Korowai juga punya hewan peliharaan, yaitu babi dan anjing. Di sana babi itu dianggap punya nilai sosial yang biasanya mereka sembelih saat ritual atau acara-acara khusus. Sedangkan anjing itu mereka gunakan sebagai teman mereka saat berburu. Nah, senjata yang sering kali mereka gunakan untuk berburu adalah panah. Tapi saat mereka berburu itu, di situ mereka masih memegang aturan gitu loh. Karena ya mereka di sini tuh sangat menghargai hak wilayah atau batas wilayah. Jadi gini,
Saat mereka berburu dan misal nih hewan buruannya mereka itu lari dan mati di wilayah suku lain atau wilayah marga lain gitu ya, maka mereka itu harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, kenapa harus gitu? Karena gini, menurut mereka kalau nggak minta izin dan mereka masuk ke wilayah suku orang lain dengan sembarangan, hal itulah yang bisa menimbulkan konflik. Karena ya hal inilah yang mereka sangat menghargai batas wilayah. Ya benar juga sih, masuk akal juga hal yang mereka lakuin. Dan seharusnya kita contoh juga gitu hal-hal kayak gini di kehidupan kita. Ya semisal gini, kita itu berkunjung ke rumah orang, pasti kan ya ucapkan salam dulu gitu kan. Jangan asal nyolong aja. Ya kalau asal masuk gitu, yang punya rumah pasti bisa aja ngusir kita gitu kan, dan bahkan marah gitu. Oke, lanjut. Suku Koroe juga itu merupakan suku yang nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Tapi ya meskipun begitu mereka itu nggak sembarangan pindah lokasi gitu. Mereka hanya berpindah lokasi yang memang hak ulayatnya. Karena ya mereka nggak bisa pindah dan membangun kehidupan di lokasi yang bukan hak ulayatnya. Setiap marga atau klien yang ada di suku Korowai itu udah tahu gitu mengenai batas-batas wilayahnya. Sehingga ketika merampung dengan mencari makanan seperti sagu, ikan, binatang, buruan lainnya, mereka itu juga nggak keluar dari hak ulayatnya. Nah, kalau ngomongin tempat tinggal, suku Korowai ini punya rumah yang unik gitu. Yang seperti gue bilang di awal, masyarakat suku Korowai itu dijuluki sebagai manusia pohon, lantaran yang memiliki rumah yang berada di atas pepohonan yang cukup menjulang tinggi gitu. Rumahnya itu bisa di ketinggian puluhan meter. Suku Korowai itu membangun rumah di puncak pohon bukan tanpa sebab. Orang-orang ini membangun rumah di atas pohon dengan tujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Ada kepercayaan juga gitu supayanya terhindar dari serangan laleo atau mayat hidup dan berkeliaran di malam hari. Sebutan laleo ini juga ditunjukkan untuk semua orang asing yang nggak termasuk penduduk mereka. Bahkan orang-orang Papua lainnya pun ya bisa disebut dengan julukan laleo. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindarlah mereka dari gangguan roh jahat. Terlepas dari segala alasan itu, suku Koroe juga sangat menghargai para nenek moyangnya. Terdapat 3 tipe rumah orang Korowai. Yang pertama nih, rumah yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi di atas 5 meter. Yang kedua, rumah yang dibangun di atas pohon yang tinggi dan ketinggiannya itu ada yang bisa mencapai 70 meter. Terus yang ketiga, rumah yang dibangun di atas tanah berupa bivak-bivak atau rumah-rumah sementara. Nah, balik lagi ke ikon rumah tinggi suku Korowai. Rumah tinggi yang mereka buat itu ya terbuat dari bahan-bahan alami dan batang-batang kayu yang berasal dari hutan. Atapnya pun ya mereka menggunakan daun pohon sagu yang disusun sedemikian rupa supayanya bisa menahan tetesan air hujan. Sedangkan dinding atau lantainya mereka itu menggunakan kulit kayu. Dan dalam proses pembuatan rumah pohon ini mereka juga membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Nah, sebelum membangun rumah ini, mereka juga nggak sembarangan milih pohon gitu. Karena suku ini masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Maka, sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai itu akan melakukan ritual malam terlebih dahulu. Ritual ini dilakukan guna untuk mengusir roh jahat. Rumah pohon ini biasanya hanya bertahan hingga 3-4 tahun. Ya, hal ini kan karena rumah ini terbuat dari bahan-bahan yang alami. Nah, ada hal yang unik juga nih dari suku Korowai ini. Alat pembayaran mas kawin pada orang Korowai itu berupa tali bono, gigi anjing atau banggil, dan babi atau gol. Orang Korowai juga menggunakan gigi anjing sebagai mas kawin. Nah, besar kecilnya mas kawin itu ditentukan pihak perempuan kepada laki-laki dan berdasarkan panjang tali gigi anjing yang diminta. Adapun ukuran panjang gigi anjing itu juga bervariasi gitu, mulai dari setengah meter, 1 meter, sampai 2 meter. Untuk mendapatkan 1 meter tali gigi anjing membutuhkan taring dari anjing sekitar 20-30 ekor anjing. Karena seekor anjing itu bisa memperoleh 4 taring. Cara mengambil gigi-gigi tersebut adalah dengan menyimpan kepala anjing yang sudah mati di atas pelepas sagu dan ditempatkan di tempat yang tersembunyi. Kepala anjing itu dibiarkan sampai giginya terlepas dengan sendirinya. Kemudian gigi itu barulah diambil dan dilubangi serta dimasukkan ke dalam seutas tali. Dan gigi ini biasanya dipakai sebagai hiasan di leher, sebagai kalung bagi wanita dewasa, remaja maupun anak-anak. Gigi anjing bagi suku Korowai itu merupakan barang berharga yang sangat penting dalam kehidupannya. Orang Korowai itu mengenal 2 jenis tarian yang lazim digunakan dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Yang pertama ada tarian kulomon atau tarian tate.
Tarian ini sama dengan tarian Asmat, kaki digoyang ke sana kemari, buka tutup kaki secara cepat dan dengan irama lantunan suara. Kulomon itu biasanya dilakukan ketika perkumpulan waktu pesta ulat sagu. Tarian ini juga berlangsung dari malam sampai pagi hari. Yang kedua ada tarian Hasam atau tarian busur. Tarian ini adalah tarian ketika mereka berlari sambil bernyanyi dan memegang busur dan anak panah. Tarian ini merupakan ekspresi dari tarian perang orang Korowa. Nah, tapi ada hal yang cukup mengerikan menurut gua mengenai suku Korowa ini. Konon dulunya suku Korowa ini mempraktikkan kanibalisme. Tapi mereka itu memakan daging manusia hanya dilakukan ketika ada seseorang kakua atau penyihir yang ditangkap. Nah, kakua sendiri itu dipercaya sebagai penyebab orang-orang suku Korowai meninggal dunia secara misterius. Dalam konteks ini, orang-orang Korowai ini emang masih terisolasi dari dunia luar gitu kan. Ya nggak memahami apa itu mikroba dan kuman yang mungkin bisa menjadi penyebab kematian seseorang. Sehingga mereka itu menganggap hal ini karena ulah kakua. Kakua yang dianggap bersalah itu akan dibunuh dan dimakan oleh suku Korowai. Nah, mereka menganggap jika Kakua adalah orang yang sudah mati namun menjelma menjadi seorang laki-laki, sehingga membunuh dan memakan dagingnya dianggap sebagai sistem keadilan terbaik. Suku Korowai yang tinggal di pedalaman hutan Papua adalah contoh hidup dari keanekaragaman budaya yang berharga. Budaya yang terisolasi, praktik kehidupan tradisional, dan kearifan lokalnya itu memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Dan keberlanjutan suku Korowai merupakan salah satu gambaran mengenai betapa kayanya keanekaragaman suku di Indonesia. Tapi hal ini juga menjadi sebuah bukti nyata bahwa di zaman modern seperti ini masih ada kehidupan yang sangat tertinggal di bumi Nusantara. So, sekian dulu pembahasan kali ini. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis.